Keesokan harinya, aula pelatihan neraka darah baja dibuka. Pelatihan pun dimulai. Namun, pelatihan ini sangat sulit. Banyak seniman bela diri muda yang terlihat kesusahan. Salah satu seniman bela diri muda yang sedang mengikuti pelatihan, terlihat sangat kelelahan. Dirinya ingin sekali menyerah. Seniman bela diri muda itu meminta kepada instruktur nomor 1 agar memperbolehkannya meninggalkan tempat ini. Namun, instruktur nomor 1 menolaknya. Instruktur nomor 1 kemudian menunjukkan beberapa seniman bela diri muda lain yang sudah tergeletak di hadapannya. Mereka adalah seniman bela diri muda yang sama-sama ingin meninggalkan tempat ini. Namun, instruktur nomor 1 menghajarnya sampai tergeletak seperti itu. Seniman bela diri muda itu kaget. Namun, sama seperti sebelumnya, instruktur nomor 1 tidak memberi ampun dan terus menghajar seniman bela diri muda tersebut. Teriakan seniman bela diri muda itu terdengar sampai keluar aula pelatihan neraka darah baja. Anggota aula luar yang berada di luar aula pelatihan sangat terganggu dengan teriakan tersebut. Mereka beranggapan jika pelatihan ini terlalu keras. Seokyo Cheon yang berada di sana berkata, "Kurasa, kita tak perlu merasa iri lagi kepada mereka." Tiba-tiba, seseorang memerintahkan kepada anggota aula luar untuk membawa keluar seniman bela diri muda yang terluka dari dalam aula pelatihan. Seokyo Cheon dan Cebong kemudian menggotong seniman bela diri muda yang sudah tidak sadarkan diri. Cebong lalu berkata, "Kuharap orang tua mereka tidak tahu apa yang anak mereka alami di sini." Seokyo Cheon membalas, "Kalau aku punya anak, aku tidak akan mengajarinya seni bela diri. Lebih baik anakku menjadi petani atau pedagang." Kini, terlihat seorang seniman bela diri muda lain yang akan menghadapi 13 formasi patung perunggu milik kuil Shaolin. Seniman bela diri muda itu bertanya kepada instruktur yang berada di sana, "Apa aku harus melewati ini?" Instruktur itu tertawa kemudian menjawab, "Kau sampai di sini dengan cepat, melebihi ekspektasiku. Mulai sekarang, kau tak akan bisa melewati jebakan dengan modal keberuntungan." Seniman bela diri muda itu merasa tersinggung dengan ucapan instruktur. Maka dari itu, seniman bela diri muda tersebut menjawab dengan penuh percaya diri, "Aku sampai di sini bukan hanya dengan keberuntungan. Apa kau pikir aku tidak akan bisa melewati ini? Aku rela dibakar hidup-hidup kalau itu bisa membuatku lebih kuat." Setelah selesai berbicara, seniman bela diri muda itu langsung menyerang ke-13 patung perunggu. Namun, salah satu patung perunggu mencengkram kepalanya. Dan patung perunggu yang lain langsung menghajar wajahnya. Sontak serangan tersebut membuat kepalanya pusing. Patung perunggu tersebut tak memberinya kesempatan dan langsung menendangnya. Seniman bela diri muda itu terpental lalu mendarat tepat di depan instruktur. Instruktur kemudian berbicara, "Nak, kau menjalani hidupmu dengan penuh kesombongan hanya karena kau mengetahui beberapa seni bela diri. Kembalilah kemari lain kali. Tempat ini akan mengajarimu caranya bersikap ramah." Beberapa menit kemudian, kali ini, giliran Geum Siwu yang datang untuk mencoba melewati formasi 13 patung perunggu. Melihat kedatangan Geum Siwu, instruktur itu berkata, "Kembalilah. Kau seharusnya tidak di sini. Bocah sepertimu tak akan bisa melewati tempat ini." Sama seperti seniman bela diri yang sebelumnya. Geum Siwu pun tersinggung dengan ucapan instruktur tersebut. Geum Siwu kemudian menjawab dengan penuh kesombongan, "Aku bukan bocah. Namaku Geum Siwu. Aku akan menjadi orang pertama yang akan menyelesaikan pelatihan ini." Instruktur itu membalas, "Baiklah, bocah. Cobalah sesukamu." Geum Siwu lalu melawan 13 patung perunggu tersebut. Suara pertarungan pun terdengar. Namun, instruktur sama sekali tidak melihat pertarungan Geum Siwu. Instruktur tersebut hanya diam, seolah sedang menunggu kekalahan Geum Siwu. Benar saja, beberapa menit kemudian, Geum Siwu terlihat babak belur lalu batuk mengeluarkan darah. Geum Siwu jelas sudah gagal. Geum Siwu kemudian berkata kepada instruktur dengan nada putus asa, "Apakah sudah ada yang berhasil?" Instruktur lalu berkata, "Ini lebih mudah jika dibandingkan dengan jebakan yang lain. Melihat bagaimana kau kesusahan dengan tingkat kesulitan seperti ini, aku yakin, kau tak akan bisa melewati tingkat kesulitan yang lebih tinggi dari ini. Kau hanyalah seniman bela diri lemah. Bagaimana bisa kau bertingkah sombong?" Ucapan instruktur jelas menyakiti hati Geum Siwu.
Namun, ucapan instruktur tersebut benar. Instruktur kemudian berbicara lagi. Bocah, sebelumnya kau bertanya apa ada yang berhasil. Seorang wanita berhasil melewatinya dengan sangat cepat. Geum Siwu terdiam. Dirinya jelas tahu siapa wanita yang disebutkan instruktur tersebut. Pelatihan pun terus berlanjut. 3 tahun kemudian, Li Guak saat ini sedang memeriksa jebakan-jebakan yang rusak. Di hadapannya ada beberapa besi yang patah. Dan juga, terlihat jejak kaki di atas lantai batu. Li Guak mengetahui jika jejak kaki itu merupakan jejak dari teknik 9 langkah cepat. Li Guak kemudian berpikir jika orang yang menggunakan teknik 9 langkah cepat ini sudah pasti berhasil melewati jebakan tersebut. Hal ini tentu sangat menakjubkan, mengingat banyak seniman bela diri muda yang gagal. Li Guak kemudian mengalihkan pandangannya ke arah patung perunggu yang rusak. Dirinya kemudian berpikir, sepertinya sulit bagi seseorang untuk melewati jebakan ini tanpa menimbulkan kerusakan. Pasalnya, jebakan yang dinamakan kekacauan darah Asura ini sangat sulit dilewati. Banyak seniman bela diri muda yang gagal di bagian ini. Li Guak kemudian mengalihkan pandangannya lagi, ternyata banyak sekali bagian lain yang rusak. Dirinya kemudian menghela nafas lalu berkata, ini akan memakan waktu 1 minggu penuh untuk memperbaikinya, bahkan jika banyak orang dikerahkan untuk memperbaikinya. Li Guak kemudian penasaran siapa orang yang sudah berhasil melewati percobaan kekacauan darah Asura ini. Dirinya kemudian berjalan semakin dalam. Li Guak kemudian melihat seorang wanita sedang berlutut sambil memegang pedang. Wanita itu terlihat sedang terluka dan kelelahan. Li Guak jelas tahu siapa wanita tersebut. Wanita tersebut adalah Hanso Cheon. Maka dari itu, Li Guak pun memanggilnya. Hanso Cheon melihat ke arahnya dan mencoba untuk berdiri. Melihat keadaan Hanso Cheon yang mengkhawatirkan, Li Guak pun berkata, jangan bergerak. Kau sedang terluka. Hanso Cheon menjawab, aku baik-baik saja. Li Guak kemudian membalas, kau tidak baik-baik saja. Aku kebetulan membawa beberapa obat. Tahan sebentar. Li Guak kemudian mengeluarkan beberapa obat dari tasnya. Hanso Cheon kemudian bertanya, bagaimana kamu bisa berada di sini? Li Guak menjawab, aku di sini sedang memperbaiki jebakan yang rusak. Li Guak kemudian mengoleskan obat yang dibawanya ke punggung Hanso Cheon. Hanso Cheon nampak kesakitan. Melihat hal ini, Li Guak pun berkata, tahanlah, So Cheon. Lukamu sangat banyak, ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Li Guak pun terus mengoleskan obat ke punggung Hanso Cheon. Setelah selesai, Li Guak memakaikan seragam aula luarnya untuk menutupi punggung Hanso Cheon. Li Guak kemudian berbicara. Sudah selesai. Aku hanya melakukan pertolongan pertama. Jadi, kau harus tetap menemui tabib untuk mendapatkan perawatan. Dan selamat. Kau sudah menyelesaikan percobaan kekacauan darah Asura. Hanso Cheon membalas. Akhirnya aku bisa mengucapkan selamat tinggal pada tempat memuakan ini. Hanso Cheon terdiam sebentar lalu berbicara lagi. Aku sebenarnya sudah membunuh orang sebelum datang ke sini. Sekarang, aku sudah menyelesaikan semua pelatihan, mereka akan membawaku kembali. Hari ini akan menjadi hari terakhir aku melihatmu. Li Guak kemudian menjawab. Kau sudah berada di sini selama 3 tahun. Sekarang kau akan pergi, aku jadi merasa sedih. Hanso Cheon membalas sambil tersenyum. Terima kasih. Karena kau di sini, aku jadi bisa tumbuh lebih kuat. Li Guak tersenyum lalu berkata, aku pun sama. Hidup di sini sungguh menarik. Tapi, siapa orang yang akan membawamu? Hanso Cheon kemudian meminta maaf karena tak bisa memberitahu Li Guak siapa orang yang akan membawanya. Hal ini karena Hanso Cheon tidak ingin membahayakan Li Guak. Li Guak tentu mengerti dengan jawaban Hanso Cheon. Dirinya tak bertanya lebih jauh mengenai hal ini. Li Guak lalu mengajak Hanso Cheon untuk keluar dari aula pelatihan ini bersama-sama. Namun, saat Li Guak akan melangkahkan kakinya, Hanso Cheon berbicara lagi. Aku harap kamu masih akan tinggal di aliansi surga Giok. Setelah aku menyelesaikan misi dan kembali ke sana. Aku merasa, kalau aku akan kesepian. Aku tidak punya siapapun yang ku kenal di sana. Li Guak hanya diam dan tak berbicara sepatah kata pun.
Melihat hal ini, Han So Cheon berbicara lagi. Aku minta maaf. Sepertinya aku terlalu banyak membuat permintaan. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Li Guak kemudian menjawab. Aku akan tinggal di aliansi surga Giok hingga kau kembali. Mendengar jawaban Li Guak, Han So Cheon tersenyum bahagia. Han So Cheon lalu berkata, terima kasih. Setelah percakapan tersebut, mereka berdua pun pergi keluar dari aula pelatihan neraka darah baja. Han So Cheon kemudian tinggal di tempat para instruktur sambil menunggu seseorang menjemputnya. Beberapa hari kemudian, seseorang berambut putih datang untuk menjemput Han So Cheon. Orang itu bernama Baek Jeng. Kepala instruktur kemudian berbicara kepada Baek Jeng. Aku tak habis pikir, ternyata kau adalah orang yang akan membawa Han So Cheon. Baek Jeng membalas. Ya, anak itu berasal dari pasukan darah tersembunyi. Seo Jong Myeong yang melihat Baek Jeng akan membawa Han So Cheon, sedikit menyayangkan hal ini. Pasalnya, Han So Cheon merupakan seniman bela diri muda yang sangat berbakat. Selama 3 tahun ini, dirinya dan para instruktur selalu memperhatikan Han So Cheon. Sementara itu, Baek Jeng adalah pembunuh kejam dan juga orang yang berbahaya. Sejalan dengan Seo Jong Myeong, kepala instruktur juga menyayangkan hal ini. Baek Jeng kemudian berkata kepada Han So Cheon yang berada di sana. Sudah lama ya? Kudengar kau sudah menyelesaikan semua pelatihan. Kerja bagus. Mereka berdua kemudian pergi dari sana. Saat akan menaiki kereta kuda, Han So Cheon melihat ke atas bukit sambil tersenyum. Baek Jeng yang sudah berada di dalam kereta kuda memanggil Han So Cheon. Itu adalah isyarat agar Han So Cheon segera masuk ke dalam kereta kuda. Tanpa berbicara satu patah kata pun, Han So Cheon masuk ke dalam kereta kuda. Li Guak, yang melihat Han So Cheon dari atas bukit merasa sedikit khawatir. Meskipun selama 3 tahun ini mereka jarang berinteraksi. Li Guak selalu memperhatikan Han So Cheon. Li Guak tahu bagaimana kerja keras Han So Cheon selama 3 tahun ini. Meskipun begitu, dirinya memilih percaya terhadap Han So Cheon. Li Guak kemudian berkata, aku harap kau baik-baik saja. Dan pulang dengan selamat. Malam harinya, Li Guak kembali melakukan aktivitasnya untuk memperbaiki jebakan yang rusak. Saat dirinya sedang berjalan menuju aula pelatihan neraka darah baja, Li Guak bertemu dengan rekannya dari aula luar. Rekannya itu kemudian bertanya, kemana Li Guak akan pergi. Li Guak pun menjawab jika dirinya akan memperbaiki jebakan. Rekannya itu kemudian memperingatkan Li Guak. Lebih baik untuk beristirahat karena ini sudah malam. Namun, Li Guak menolak dan beralasan akan memperbaiki jebakan itu sebentar. Li Guak pun melanjutkan perjalanannya. Setelah sampai di aula pelatihan neraka darah baja, Li Guak terus berjalan ke dalam. Tujuannya adalah rute neraka tak terbatas. Setelah beberapa menit berjalan, Li Guak pun sampai di ruangan rute neraka tak terbatas. Di aula pelatihan neraka darah baja, ada 2 ruangan jebakan yang paling banyak memakan korban jiwa, yaitu percobaan kekacauan Asura dan rute neraka tak terbatas. Li Guak kemudian menyimpan tas yang dia bawa, lalu melangkahkan kakinya masuk ke ruangan rute neraka tak terbatas. Setelah masuk, Li Guak pun menginjak lantai batu yang ada di sana. Seketika, ratusan jarum melesat keluar dari samping. Dengan cepat, Li Guak menghindarinya. Beberapa detik kemudian, ratusan anak panah dan ratusan pisau melesat ke arahnya. Dengan cepat, Li Guak kembali menghindarinya. Tak hanya itu, Li Guak pun menangkis beberapa pisau dan anak panah dengan gerakan seni tusukan tak terlihat. Hasilnya, semua senjata itu tak ada yang mengenainya sama sekali. Setelah dirasa tak ada senjata yang keluar lagi, Li Guak pun melangkahkan kakinya ke tempat yang lebih dalam. Kini, beberapa patung perunggu berbentuk manusia muncul menghadangnya. Li Guak terdiam sejenak. Sebenarnya, dirinya bisa mengalahkan semua patung perunggu itu dengan mudah jika tidak menahan kekuatannya. Namun, Li Guak tak bisa melakukan hal itu. Jika dirinya sampai mengeluarkan semua kekuatannya, para instruktur yang sedang beristirahat ataupun para penjaga yang berada di luar akan menyadarinya. Hal ini tentu akan menjadi masalah. Seorang anggota aula luar bisa dengan mudah menyelesaikan rute neraka tak terbatas yang sudah banyak menelan korban jiwa. Tentu tak akan masuk akal.
Lebih buruknya lagi, dirinya mungkin akan dituduh mata-mata dari rombongan iblis surgawi. Maka dari itu, Li Guak harus menekan kekuatannya dalam menyelesaikan rute neraka tak terbatas ini. Li Guak kemudian melihat ke arah jejak kaki yang ada di bawah. Sudah banyak orang yang berusaha melewati rute neraka tak terbatas ini. Li Guak kemudian menggunakan seni 8 ular untuk melihat jejak kaki seseorang yang menggunakan teknik 9 langkah cepat. Setelah berhasil melihatnya, Li Guak kemudian mencoba mengikuti jejak kaki yang menggunakan teknik 9 langkah cepat. Setelah berhasil mengikutinya, Li Guak mengaktifkan Ki Pedang. Beberapa serangan patung perunggu tersebut sangat mematikan. Meskipun beberapa kali terkena serangan, perlahan-lahan, Li Guak berhasil menghindarinya dan melakukan serangan balik. Dalam waktu singkat, Li Guak berhasil menganalisa dan menemukan titik-titik lemah dari patung perunggu tersebut. Dirinya kemudian menyerang patung-patung perunggu tersebut dengan teknik seni pedang 8 sekte. Jumlah patung perunggu semakin bertambah banyak. Meskipun begitu, Li Guak tidak tersudutkan sama sekali. Sebaliknya, dirinya bisa terus mengimbangi patung-patung tersebut. Beberapa jam kemudian, Li Guak pun berhasil mengalahkan semua patung perunggu yang ada di sana. Dengan kata lain, dirinya sudah berhasil menyelesaikan rute neraka tak terbatas tanpa luka sedikit pun. Li Guak tersenyum bahagia. Kekuatannya sudah berkembang pesat. Namun, senyuman ini tak bertahan lama. Pasalnya, Li Guak harus memperbaiki semua patung perunggu yang sudah dirinya kalahkan. Dan malam ini, sepertinya Li Guak tidak akan tidur. 6 bulan kemudian, jumlah korban jiwa akibat pelatihan yang keras di aula pelatihan neraka darah baja semakin bertambah banyak. Hal ini membuat mental anggota aula luar terguncang. Termasuk Seokyo Cheon dan Cebong. Mereka berdua kini sedang memandangi mayat seniman bela diri muda yang sudah meninggal karena kerasnya pelatihan. Seokyo Cheon dan Cebong sama-sama sudah muak membersihkan dan menguburkan mayat seniman bela diri muda yang meninggal karena pelatihan. Melihat ekspresi mereka berdua, Li Guak pun menawarkan bantuan dan menyuruh mereka berdua untuk beristirahat. Seokyo Cheon terlihat sangat berterima kasih. Pasalnya, dirinya sudah benar-benar tidak sanggup. Li Guak kemudian membersihkan lalu menguburkan mayat para seniman bela diri muda tersebut. Setelah selesai, Li Guak melihat ke arah kuburan. Dirinya kemudian bertanya-tanya dalam hatinya. Sudah banyak seniman bela diri muda yang mati. Bahkan, sebelum mereka bertarung melawan rombongan iblis surgawi. Apakah kematian mereka benar-benar sepadan? Li Guak kemudian kembali ke rumah sementara yang dia tinggali di sini. Setelah sampai di rumah, ternyata sudah ada Seo Jong Myeong yang sedang menunggunya. Seo Jong Myeong kemudian berkata, "Sampai membuatku menunggu begitu lama. Dari mana kau?" Li Guak terdiam. Dirinya tahu, perkataan Seo Jong Myeong terkadang selalu aneh dan juga tidak masuk akal. Li Guak kemudian mencoba menebak hal tidak masuk akal apa yang akan dikatakan Seo Jong Myeong. Melihat Li Guak yang diam, Seo Jong Myeong berbicara lagi. "Mulai hari ini, kau akan menjadi pemimpin pasukan ke-13. Li Guak, yang merasa kaget itu berkata, "Apa kau bilang? Aku menjadi pemimpin pasukan?" Seo Jong Myeong menjawab, "Mulai hari ini, aku akan berhenti menjadi ketua regu pasukan ke-13. Karena kau satu-satunya anggota pasukan. Mulai sekarang, kau yang akan menjadi ketua regu pasukan." Li Guak yang masih tidak percaya kemudian bertanya, "Jadi, aku yang akan menjadi ketua regunya?" Seo Jong Myeong menghela nafasnya lalu berbicara, "Benar. Kenapa kau selalu tidak percaya kata-kataku? Kalau kau menjadi ketua regu, gajimu akan bertambah banyak. Jika kau pergi ke rumah bordil, para wanita akan datang menghampirimu. Dan bahumu harus naik seperti ini. Kau juga harus menaikkan hidungmu." Li Guak kemudian menjawab, "Itu sedikit berlebihan. Lalu, kemana kau akan pergi?" Seo Jong Myeong berbicara sambil menepuk pundak Li Guak. "Kurasa, aku harus kembali ke tempatku yang seharusnya. Maafkan aku, kau telah banyak menderita karena memiliki ketua regu yang tidak berguna sepertiku." Li Guak terdiam. Sebenarnya dirinya sedikit merasa sedih. Karena Seo Jong Myeong jarang memperhatikannya. Dirinya bisa berlatih dengan bebas dan terus bertambah kuat.
Li Guak merasa jika dirinya harus berterima kasih kepada Seo Jong Myeong. Seo Jong Myeong kemudian berbicara lagi. Kau adalah anggota pertama dan terakhir yang kupunya. Jadi, berbahagialah dimanapun kau berada. Seo Jong Myeong pun berjalan pergi. Saat Seo Jong Myeong berjalan pergi, Li Guak pun berkata, Ketua, aku tidak tahu kau akan pergi kemana. Tapi, kembalilah dengan selamat. Beberapa hari kemudian, setelah kepergian Seo Jong Myeong, berita tentang aula pelatihan Raka Darah Baja yang akan ditutup menyebar. Beberapa orang sudah bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Li Guak kini sedang berjalan-jalan di aula pelatihan Raka Darah Baja untuk yang terakhir kalinya. Dirinya berjalan menuju ruangan percobaan kekacauan Asura. Setelah sampai, dirinya pun masuk ke dalam ruangan percobaan kekacauan Asura. Di dalam ruangan, Li Guak terus berjalan-jalan sambil berpikir. Dirinya sudah terikat dengan tempat ini selama 3 tahun lebih. Selama 3 tahun lebih, Li Guak terus berlatih di aula pelatihan Neraka Darah Baja, secara diam-diam. Dengan alasan untuk memperbaiki jebakan saat malam hari. Li Guak memanfaatkan situasi untuk berlatih. Tak ada seorang pun yang akan mencurigai seorang anggota aula luar sepertinya. Li Guak benar-benar memanfaatkan semua fasilitas latihan yang berada di aula pelatihan Neraka Darah Baja. Dengan begitu, dirinya pun terus bertambah kuat. Tiba-tiba, Li Guak menemukan sebuah tombol yang berada di dinding ruangan. Tanpa berpikir panjang, Li Guak pun menekan tombol tersebut. Sebuah pintu rahasia pun terbuka. Li Guak yang penasaran, kemudian memasukinya. Ternyata itu adalah ruangan rahasia. Meskipun ruangan itu kecil dan tak terlalu luas, udara di dalamnya terasa sangat berat. Li Guak lalu melihat sekelilingnya. Ruangan itu nampaknya kosong. Dirinya kemudian bertanya-tanya. Untuk apa ruangan kosong seperti ini dibuat? Merasa tak menemukan sesuatu yang menarik, Li Guak pun memutuskan untuk kembali. Namun, saat dirinya berbalik, Li Guak tak sengaja melihat sebuah lukisan yang membuatnya tidak nyaman. Ular yang ada di dalam tubuhnya bereaksi tepat setelah dirinya melihat lukisan tersebut. Tak hanya itu, orang yang berada di dalam lukisan tersebut seolah-olah terus memberikannya tekanan yang besar. Ini adalah tekanan yang sama saat Li Guak melihat secara langsung si tinju gila. Li Guak kemudian berpikir, mustahil bagi seseorang untuk bisa memberikan tekanan yang sama seperti itu hanya dengan lukisannya saja. Ini jelas tidak mungkin. Namun, ini fakta. Lukisan tersebut benar-benar memberikan tekanan yang besar kepada dirinya. Beberapa detik kemudian, darah mengucur dari hidung dan mulut Li Guak. Li Guak kembali berpikir. Sebenarnya, siapa orang yang ada di dalam lukisan tersebut? Jika dirinya terus menatap lukisan tersebut, bukan tidak mungkin, dirinya akan mati. Maka dari itu, Li Guak pun mengalihkan pandangannya. Namun, dirinya tiba-tiba teringat ucapan si tinju gila. Li Guak tak ingin hidup seperti seekor anjing lagi. Jika sekarang dirinya melarikan diri, maka selamanya dirinya akan terus melarikan diri. Li Guak tak ingin hidup seperti itu. Dengan tekad yang kuat, Li Guak kembali melihat lukisan tersebut. Kali ini, darah mengucur dari mulut, hidung, mata dan telinganya. Meskipun begitu, Li Guak terus menahannya. Sampai akhirnya, dirinya merasakan sensasi terbentuknya ular baru di tubuhnya. Setelah itu, darah pun berhenti mengucur. Li Guak kemudian berkata, apa ular ke-6 telah bangkit? Merasa ada perubahan di tubuhnya, Li Guak pun langsung memanfaatkan momen ini. Dirinya kemudian menghunuskan pedangnya, lalu menebas lukisan tersebut dengan seluruh kekuatannya. Orang yang berada di dalam lukisan tersebut pun menghilang. Sementara itu, Li Guak langsung terjatuh. Dengan nafas yang masih terengah-engah, Li Guak berbicara. Aku hampir saja mati di usia muda. Ini pertama kalinya aku merasa seperti bertemu dengan si tinju gila lagi. Siapa sebenarnya orang dalam lukisan itu? Seberapa kuat dia sebenarnya, sampai bisa memberikan tekanan yang sama seperti si tinju gila. Aku juga ingin menjadi kuat seperti mereka. Setelah beristirahat sebentar, Li Guak keluar dari aula pelatihan Neraka Darah Baja dan berjalan menuju rumah sementara yang dirinya tinggali. Saat berjalan, seseorang mengagetkannya. Namun, Li Guak tidak terlihat kaget sama sekali. Orang yang mengagetkannya adalah Seokyo Cheon. Seokyo Cheon kemudian berkata jika Li Guak membosankan karena tidak terlihat terkejut sama sekali.
Li Gua pun hanya diam dan tidak menjawab. Seokyo Cheon lalu berbicara lagi. Guak, ku dengar kau diangkat menjadi ketua regu. Li Gua menjawab. Benar. Setelah ketua reguku pergi, aku menjadi ketua regu. Seokyo Cheon tersenyum lalu berkata. Bagaimana kalau kau merekrutku menjadi anggota regumu? Ketua reguku yang sekarang sangat ketat, banyak anggota di regu pasukanku yang ingin keluar. Li Gua lalu membalas. Karena aku belum punya anggota. Aku akan bertanya terlebih dahulu kepada ketua aula luar. Seokyo Cheon kemudian berterima kasih, karena Li Gua akan mengusahakan agar dirinya bisa menjadi anggota regu pasukan ke-13. Mereka berdua kemudian berjalan pergi menuju rumah yang mereka tinggali. Li Gua kemudian berkata kepada Seokyo Cheon. Setelah 3 tahun lebih tinggal di sini. Rasanya agak sedih untuk meninggalkan tempat ini. Seokyo Cheon yang kaget dengan ucapan Li Gua itu berbicara. Apa? Sedih? Justru aku tidak sabar untuk segera meninggalkan tempat gelap ini. Akan ada banyak hantu yang bergentayangan di sini. Keesokan harinya, aula pelatihan neraka darah baja ditutup. Misi pun selesai. Li Gua bersama yang lainnya kembali ke aliansi surga giok.